Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe saya jero katresnanku. Kula tresna Gusti Yesus, saben dina saben waktu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktu tak puji selalu. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus, karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe saya jero katresnanku. Kula tresna Gusti Yesus, saben dina saben waktu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus, karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus, karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekasih jiwaku, kekasih hatiku. Engkaulah yang memiliki seluruh kehidupanku. Karena itu kami mau persembahkan
roh, jiwa, dan tubuh kami secara utuh kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sebab Engkau telah mati, Engkau telah dibangkitkan, sehingga kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ke dalam tangan-Mu. Jamah setiap kami, tim, kru, para mitra bakti, dan biarlah Engkau memberikan Tuhan waktu yang terbaik untuk kami boleh melayani hati Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjangkau setiap hati, setiap jiwa mereka yang sedang mengalami keraguan, kebimbangan, bahkan sedang mengalami masalah dan juga penderitaan. Terima kasih Tuhan, pakai suara kecil kami untuk sampai kepada ujung-ujung bumi. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya ibadah live dari JKI Mana Eklesia ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami buka ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Semangat, semangat, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama kami, tim JKI Mana Eklesia dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih anugerahnya terus melimpah atas hidup kita. Sebab Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang. Karena itu mari kita menjadikan hidup kita ini semakin berkenan, dan biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan akan menjadikan hidup kita serupa dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini, Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama. Dengan segenap hati yang belum, mari bersama kami. Kita akan pujikan pujian ini, berikan ku hati takut akan dirimu. Apakah rasa takut kepada Tuhan itu memenuhi roh dan jiwa kita? Takut yang kudus, bukan takut karena dihukum, karena kita melakukan pelanggaran, tapi karena kita rindu hidup kita berkenan kepadanya. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus.
Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menciptakan kita hanya untuk kemuliaan-Nya, supaya hidup kita ini menjadi kesukaannya, menjadi anak kesayangannya, yang selalu ada di hadirat-Nya, selalu bersekutu, selalu ada. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kerinduan hati Bapak Ibu ketika kita merasa sudah selesai semuanya, kita rela, kita mau kembali di tempat di mana Dia berada, supaya kita bersama-sama dengan Dia? Mari persiapkan hati Bapak Ibu, agar seluruh hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan Dia kembali dengan segenap hati. Ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan Dia kembali dengan segenap hati. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini,
persiapkan aku di sisa hariku, berkenan Dia. Katakan persiapkan aku, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di sekali lagi, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapanmu. Sembah, haleluya, ini kerinduanku, ini kerinduan hatiku Tuhan. Haleluya, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Yesus juru selamat hidupku, aku rindu kepadamu, menyenangkan hatimu. Haleluya, Allah yang maha kudus, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh, Engkaulah El Shaddai. Ya Rasul, haleluya, Hikana Ramasade, Hina Ramasade, Hina Ramasade, Hikana Ramasade, Lord Jesus, haleluya, haleluya, penuhkanlah hatiku dengan cinta akan-Mu Bapa, gairahkan jiwaku dengan api Roh Kudus-Mu. Haleluya, mari Bapak Ibu, penuhi hati kita, jiwa kita, roh kita dengan hadirat-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kebenaran-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati, buka telinga, responi setiap kata-kata firman. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono, dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup dan Allah yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah melawat kami, menjamah kami, terlebih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan tiba saatnya kami akan menerima sebagian nasihat firman-Mu Tuhan,
buka setiap hati kami, pikiran dan perasaan kami kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu saat ini akan tertanam, tertancap dalam hati kami dan menjadikan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas setiap kami, baik yang ada di rumah, baik yang ada di dalam gereja saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, ya, tetap sehat, ya, tetap bersuka cita walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Namun kita memiliki Allah yang pasti, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang kita puji, kita sembah sampai selama-lamanya. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya bersyukur Tuhan masih berikan waktu kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam ibadah live JKI Mana Eklesia Malang yang diberkati Tuhan. Ya. Kami percaya setiap kita tentu mengerti, menyadari ya, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah atau Jemaat Agung, ya, di mana Tuhan mati disalibkan karena dosa-dosa manusia seisi dunia. Ya. Dan 3 hari dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Langsung saja kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah dengan tema ya, dibangkitkan sebab Kristus hidup. Ya. Dibangkitkan sebab Kristus hidup. Ya. Kita akan baca satu ayat emas kita yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Kita baca dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6, sebagai landasan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mohon dibacakan. Efesus pasal 2, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita memiliki predikat anak-anak Allah. Ya. Karena kita adalah ahli waris daripada Bapa di sorga. Ya. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya ya, yang tercurah di atas kayu salib yang berapa waktu yang lalu kita peringati bersama-sama.
Karena itu menjadi peringatan kepada setiap kita. Kita harus bangga memiliki Allah yang hidup, Kristus yang hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Kristus yang hidup ini juga kita dibangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis dalam surat ini di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada waktu-waktu di mana kita sebelum ditebus oleh darah Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ini digolongkan orang-orang yang mati di hadapan Allah. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dan di saat itu manusia tidak lagi berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Demikian kepada setiap manusia yang ada di muka bumi, keturunan daripada Adam dan Hawa ini ada dalam kodrat dosa. Oleh karena itu tidak pernah dapat merasakan bagaimana hubungan yang mesra dengan Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Dia punya misi Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut, kuasa dosa. Oleh karena itu Allah tidak menghendaki ciptaannya yang mulia adalah manusia itu masuk dalam neraka, dalam penghukuman yang kekal. Oleh karena itu Allah Bapa mengutus anaknya yang satu-satunya, anak yang dikasihi, anak yang tunggal itu, diutus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia punya misi untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Oleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita akan baca di dalam surat Efesus ini ayat yang keempat dan kelima. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk menyelamatkan manusia ini, manusia tidak bisa berbuat sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Sebaik apapun kehidupan manusia, sebanyak apapun amal saleh mereka, manusia itu, sebanyak korban apapun yang dilakukan manusia untuk membebaskan dari dosa atau dari hukuman yang kekal maut itu, tidak akan mungkin. Oleh karena itu Allah mempunyai misi yang besar melalui anaknya yang tunggal itu, karena Allah itu kaya dengan rahmat.
dengan pengampunan, dengan belas kasihan. Oleh karena itu, Allah menghidupkan bersama-sama dengan Kristus, walaupun sekalipun ya, kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita dihidupkan rohani kita ini. Jadi kita dapat memiliki hubungan kembali dengan Bapa pencipta langit dan bumi itu. Bapa yang penuh kasih itu. Bapa yang penuh rahmat itu. Melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menghidupkan hubungan antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu, mari kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan yang sudah datang, kerajaan Allah yang sudah datang untuk menyelamatkan setiap manusia yang ada di muka bumi, ya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya itu tidak binasa, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas salib, ya. Dan darahnya itu yang sudah menguduskan kita, melayakkan kita, ya, supaya kita hidup kudus di hadapan hadirat-Nya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita undang saat ini. Dia hadir kepada setiap kita yang sudah diselamatkan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu bukan usaha kita. Bukan hasil pekerjaan kita, ya. Kalau di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kekayaannya kepada setiap kita, ya. Karena kita ini yang Allah yang sudah hidupkan, dan Tuhan yang sudah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus itu, dan memiliki, ya, hak waris daripada kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ya. Tuhan mau menunjukkan, ya,
kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, sesuai dengan kebaikan di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apakah kita sampai hari ini, ya, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Allah Roh Kudus itu, ya. Apakah itu kita alami secara pribadi dalam hidup kita, ya? Ketika Tuhan berkata, ya, kalau di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Bapa di surga, seharusnya juga mengalami suasana surga dalam hidupnya. Bukan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi saat ini kita harus mengalami suasana surga dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu kalau di dalam doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seharusnya orang-orang yang sudah dibangkitkan itu harusnya mengalami suasana surga, suasana kerajaan Allah yang menjadi gaya hidupnya setiap hari. Bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah yang Tuhan masih tempatkan kita di bumi ini. Kita harus menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita renungkan tentang apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, dan Dia bangkit dari antara orang mati itu, dan juga menghidupkan kita dan membangkitkan kita saat ini. Kita boleh mengalami suasana surgawi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu adalah anugerah. Coba kita akan baca di dalam ayat yang ke-8 supaya lebih jelas lagi. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan sebab Kristus hidup. Dan kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Kita boleh menerima kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh karena itu di dalam ayat-ayat selanjutnya dia dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, dan kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Itu karena usaha saya, itu karena saya setia kepada Tuhan, itu karena saya setia melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Bukan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, yang menghidupkan kita, hubungan kita antara manusia dengan Bapa yang ada di sorga itu, melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu apapun yang kita kerjakan hari ini, dan kalau kita bersama-sama melayani dalam ibadah live saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai persembahan syukur kita. Ya. Jangan ada menjadi beban atau menjadi sesuatu yang membebani, tetapi itu mari kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang sudah menghidupkan kita, karena Dia yang sudah membangkitkan kita. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan, yang baik dengan Allah Bapa di surga itu, semata-mata karena pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saat ini Bapak Ibu yang boleh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan saat ini. Kalau Bapak Ibu memerlukan kekuatan, mari datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah membangkitkan engkau, karena Tuhan yang sudah menghidupkan hubunganmu dengan Bapamu yang di sorga. Dia menyediakan apa yang engkau butuhkan saat ini, dan Dia akan menyediakan, dan Dia akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita renungkan dalam peristiwa Paskah di tahun 2022 ini. Ini bukan momen yang menjadi tradisi orang-orang Kristen. Walaupun peristiwa itu yang sudah terjadi ribuan tahun yang silam, tetapi kita masih dapat merasakan suasana Paskah itu yang boleh mendorong kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang dapat kita persembahkan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mohon kepada Tuhan, selagi kita masih diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, mari kita akan terus kerjakan sampai
kita menutup mata dan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Biarlah renungan singkat kita saat ini boleh membuka hati kita, perenungan kita di masa Paskah saat ini. Biarlah Paskah itu boleh membekas dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tanpa salib Tuhan, kita akan binasa. Tanpa salib Tuhan, tidak ada penebusan. Tanpa salib Kristus, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, jangan disia-siakan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suyono untuk melanjutkannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara tentunya diberkati melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Oleh kematiannya, kebangkitannya, setiap kita ditebus dan dijadikan menjadi anak-anaknya. Karena itu mari kita terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya memberi setiap kita kemenangan. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini bagi Dia, hanya bagi Dia. Segala hormat, pujian, persembahan hidup ini kita tujukan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi sekali lagi katakan haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segala
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sungguh Tuhan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu, kami mau melayani-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk kemenangan-Mu, sehingga setiap kami boleh menerima anugerah keselamatan, dan itu bukan hasil usaha kami, tapi pemberian Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, tim JKI Mana Eklesia di dalam ibadah live. Kami serahkan Tuhan, agar kami terus boleh menjadi berkat, juga kru serta mitra bakti yang setia mendampingi pelayanan kami. Berkati dalam seluruh kehidupan masa depan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja-Mu JKI Mana Eklesia. Para pengurus, biarlah kami tetap Tuhan menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama, sehingga hidup kami menjadi berguna dan bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, penyandang disabilitas, supaya mereka Tuhan juga tetap bersemangat mengiring Tuhan sekalipun di dalam keterbatasan fisik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini setia menabur Tuhan melalui gereja-Mu JKI Mana Eklesia ini. Berkati seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga, kesehatan, anak-anak, mantu, cucu, pelayanan, pekerjaan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Biarlah di masa tuanya Tuhan rengkuh, Tuhan terus tuntun, Tuhan terus bimbing, supaya kekuatan kesehatan terus melimpah atas kehidupan masa tuanya, menjadi berkat dimanapun, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga buat anak mantu cucunya diberkati di dalam seluruh usaha pekerjaan mereka. Dan tempat ini terus kami dedikasikan bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dibawa, dimenangkan, dididik, dilatih dan didewasakan, agar bersama-sama boleh melayani. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pastor Adi Sutanto dan Ibu selaku Ketua Umum Sinode JKI. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan beliau, masa tua beliau, terus jadikan berkat dimanapun beliau berada, bahkan saat ini sedang berkeliling di Indonesia untuk melawat tempat-tempat pelayanan, membuka Tuhan pelayanan-pelayanan baru, gereja-gereja yang baru bergabung, para hamba-hamba Tuhan yang sedang dilantik. Tuhan, Kau memberkati kesehatan beliau, kekuatan, supaya perjalanannya selamat dan aman. Berkati juga penggembalaannya di Amerika Serikat. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di sana. Juga kami berdoa buat badan pengurus harian JKI Tuhan, yang terus dengan setia mendampingi Tuhan, mendukung, menolong beliau dalam mengembangkan pelayanan di Sinode JKI. Baik Pastor Edi Suyanto, keluarga Tuhan, anak-anak pekerjaan pelayanan, Pastor David Mayanto memberkati pelayanan keluarga, dan juga seluruh gereja-gereja yang ternaung di Sinode JKI. Tuhan memberkati seluruh rencana pelayanan sepanjang tahun 2022 ini. Berkati STT Sangkakala, para dosen, para mahasiswa. Biarlah di tempat ini ada banyak anak-anak muda dididik, dilatih untuk pergi ke ladang-ladang misi dan memiliki Tuhan integritas serta militansi bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, berkati negeri kami dari Sabang Semek Merauke, dari Miangas sampai Pulau Raute, setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa. Beri terus keamanan dari negeri ini, dari rongrongan para musuh-musuh negara yang ingin menghancurkan negara ini dengan Tuhan memecah belah Tuhan masyarakat melalui pemahaman-pemahaman intoleran, radikalisme, bahkan Tuhan teroris yang ingin Tuhan merusak ketenangan, kedamaian negeri ini, dan ingin mengganti ideologi Tuhan Pancasila dengan Tuhan khilafah. Tuhan, Engkau melindungi, menjagai negeri kami ini supaya Indonesia tetap bersatu di dalam keberagaman dan kebinekaan, supaya kami saling menghargai, menghormati, menyayangi sebagai saudara sebangsa. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, yang kami percaya saat-saat ini ada banyak Tuhan tugas tanggung jawab yang berat yang menanti dan juga ada di pundak beliau, baik untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, pemulihan Tuhan sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pembangunan Tuhan ibu kota negara Nusantara, bahkan Tuhan untuk Tuhan menjaga keamanan global Tuhan sebagai presidensi G20 yang akan berlangsung nanti bulan November. Tuhan memberkati kemampuan bangsa kami, baik di dalam diplomasi, baik di dalam Tuhan mengatur keuangan negeri ini. Berkati Ibu Menteri Tuhan Keuangan Bu Sri Mulyani, memberkati Tuhan juga keamanan negeri ini Tuhan, khususnya TNI Tuhan yang menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan Tuhan, baik musuh-musuh dari luar, dari dalam, supaya setiap jengkal tanah negeri ini dipertahankan, yang olehnya sudah diperoleh dengan penumpahan darah para pendahulu, para pahlawan yang telah gugur bagi tanah air Indonesia. Karena itu Tuhan, Kau memberikan Tuhan tanggung jawab di pundak Tentara Nasional Indonesia dan juga kepolisian yang terus Tuhan menjaga di bidang hukum, keamanan Tuhan. Engkau Tuhan terus memberikan Tuhan keberanian untuk mengambil keputusan supaya kepolisian tidak lengah Tuhan untuk memberantas setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam segala segi Tuhan, supaya Indonesia boleh aman, tentram Tuhan, hukum ditegakkan, keadilan Tuhan dijunjung tinggi Tuhan, sehingga rakyat merasa aman, ternaungi dan tidak dibedakan di mata hukum. Memberkati juga Tuhan lembaga-lembaga pemerintah, baik itu MKMA Tuhan, memberkati Tuhan supaya Tuhan Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga tinggi yang lain, baik dari pusat hingga daerah
Memberkati juga Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada, memberkati lembaga-lembaga Tuhan sosial kemasyarakatan. Engkau memberkati juga badan usaha milik negara, supaya Tuhan melalui BUMN ini Indonesia boleh terus Tuhan mendapatkan banyak keuntungan dalam penjualan, baik itu sumber-sumber tambang Tuhan, pertanian, hasil laut, hasil hutan, dan setiap hasil yang dihasilkan oleh tanah negeri ini boleh untuk kemakmuran bangsa kami. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis, Tuhan, perawat, dokter, sukarelawan yang terus bekerja untuk Tuhan kesehatan masyarakat di seluruh negeri, khususnya saat-saat ini sedang Tuhan giat-giatnya untuk booster Tuhan, supaya masyarakat yang akan mudik sebentar lagi Tuhan akan terlindungi dari paparan Tuhan, penularan Tuhan virus COVID-19 ini. Kami bersyukur dengan kesigapan dan gerak cepat pemerintah untuk Tuhan menangani ini semua. Bahkan Kau beri Tuhan juga kemampuan untuk kepolisian untuk mengatur lalu lintas yang Tuhan di mana diperkirakan ada Tuhan puluhan juta Tuhan rakyat yang akan mudik Tuhan, bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mudah untuk mengatur lalu lintas Tuhan, karena terlalu banyak orang-orang yang ada di jalan-jalan, sehingga setiap jalan yang sudah dibangun, baik Tuhan di Pantura, di jalur tengah, jalur Pansela, dan setiap Tuhan jalan-jalan yang ada akan digunakan dengan baik, dan juga pengaturan Tuhan lalu lintas, masyarakat akan tertib dan disiplin supaya semuanya boleh bergerak dan lancar. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati Tuhan Menterian Perdagangan, Perindustrian Tuhan, untuk dapat Tuhan mengendalikan harga-harga yang semakin naik ini Tuhan, dan itu memberatkan masyarakat. Karena itu biarlah menteri-menteri yang bekerja di dalamnya boleh saling bersinergi Tuhan, supaya Tuhan harga-harga tidak semakin melambung tinggi dan kebutuhan masyarakat boleh tercukupi di masa-masa menjelang Lebaran ini. Memberkati saudara muslim yang sedang berpuasa, supaya mereka juga Tuhan diberkati dalam usaha pekerjaannya, diberkati ketika mereka akan mengadakan perjalanan mudik, dihantar dengan selamat sampai tujuan. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, berdoa untuk Tuhan DPR, MPR, Tuhan DPD dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, Tuhan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati khususnya di lingkungan di mana kami berada. Berkati gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga pelayanan, lembaga-lembaga misi, sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Kristen Katolik Tuhan, yang terus mengajarkan moral dan juga pendidikan untuk Tuhan spiritual. Memberkati supaya Tuhan setiap lapisan masyarakat Tuhan boleh merasakan dampak dari kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan, di kota-kota, di tempat-tempat terpencil, Tuhan juga memberi kekuatan untuk mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu supaya menjadi terang bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur mengakhiri ibadah live saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang setia terus mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan terus pakai protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan kita bersama. Dan Bapak Ibu tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Shalom.